Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabul fadilah, sadatul ulama, Rois Syuriah NU MWC Widasari Kiai Mustahdi Abdullah, Ketua MWC Ustadz Abdul Jamal, Ketua NU Indramayu, Kabupaten Indramayu, Akhil Azizil Muhtaram Ustadz Mustafa, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa Ibnu PPNU, para pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bergabung silatul arham dengan masyarakat Widasari bimunasabati dzikra hari santri yang ke-9. Alhamdulillah, dengan adanya hari santri maka sejarah perjalanan bangsa Indonesia lengkap. Sebelum adanya hari santri, seakan-akan santri dan kiai tidak ada andilnya, tidak ada andilnya dalam membangun negara Indonesia. Padahal para kiai di kampung-kampung, di mana-mana dengan santrinya sangat-sangat anti Belanda, anti agamanya, anti perilakunya, sampai anti pakaiannya. Pakai celana haram, padahal nggak ada itu hadisnya, nggak ada celana haram tuh. Tapi karena sengit yang Belanda, pakai dasi haram, kalau nggak pakai kopiah haram. Padahal kalau ayah saya atau Kiai Umar Kempek, santri sholat nggak pakai kopiah, tempeleng. Padahal tidak ada hubungannya antara pakai kopiah dengan syarat rukun sholat, nggak ada hubungannya. Tapi karena anti terhadap Belanda penjajah, sampai-sampai para kiai 350 tahun dijajah Belanda, bahasa Belanda satu kata saja nggak tahu, karena memang nggak ingin tahu, nggak ingin bisa. Macam ayah saya, bahasa Belanda selamat pagi apa wis, ya nggak tahu, karena memang tidak ingin tahu. Beda dengan orang Malaysia dijajah Inggris, Singapura, Brunei dijajah Inggris. Masyarakat Brunei, Singapura, Malaysia berbahasa Inggris. Orang India dijajah Inggris, sampai sekarang bahasa administrasi negara, surat menyurat, bahasa Inggris. Indonesia dijajah Belanda, sikapnya para kiai anti non cooperation, tidak mau kerjasama dengan Belanda. Nah, pribumi terutama orang Islam tidak boleh sekolah, tidak boleh pinter. Pribumi nggak boleh pinter. Yang boleh pinter non Muslim, Cina boleh sekolah. Kalau orang Islam, pribumi nggak boleh sekolah. Tahun 1902 Belanda merubah kebijakan, boleh sekolah. Orang Islam pribumi boleh sekolah.
SR, silakan. Muhammadiyah pada sekolah. NU malah haram sekolah Belanda. Kiai-kiai NU malah apa? Haram sekolah Belanda. Akhirnya di sini bedanya Muhammadiyah dengan NU. Muhammadiyah jasanya besar jasanya apa? Menjaga akidah Islamnya orang-orang yang kerja di kantor Belanda di kota-kota. Orang Islam yang di kota kerja di kantornya Belanda, agama Islamnya tetap boten murtad, boten dijaga oleh Muhammadiyah. Tapi tidak ada pendalaman, tidak ada tafakuh, pendalaman kajian ilmu Islam. Kiai-kiai lari ke desa-desa, bikin pesantren, jasanya besar, menjaga ajaran Islam, mengkaji tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, dan seterusnya. Itu dulu. Sehingga kesannya Muhammadiyah Islam perkotaan, kalau NU Islam kampung. Dulu. Nah, sekarang sudah tidak ada bedanya antara NU dan Muhammadiyah. NU pun sudah menjadi kebanggaan masyarakat perkotaan, lebih-lebih setelah ketua umumnya Gus Dur. Orang kota pun bangga menjadi NU. Sejak tahun 84 ketua umumnya Gus Dur, NU tidak dianggap kampungan. Ketua pinter banget, jenius sekali, cerdas banget Gus Dur itu, kalah semua orang itu. Maka orang kota pun terang-terangan ngaku NU, tidak malu karena lihat ketuanya hebat, yaitu Gus Dur. Nah, Hari Santri ceritanya begini. Presiden Jokowi periode pertama kampanye, kalau saya menang jadi presiden akan ada Hari Santri. Bagus tuh. Menang, Pak Jokowi mau menetapkan Hari Santri tanggal 1 Muharram, 1 Syura, Asyura, Muharram. Saya menghadap, waktu itu saya masih ketua umum, sekarang udah bodolan. Presiden, nyun sewu, nyun pangapunten, maaf, kalau tanggal 1 Muharram tidak pantas kalau jadi Hari Santri, karena tanggal 1 Muharram itu hari awal tahun Hijriah, milik orang Islam sedunia. Orang Islam mana saja hari tanggal 1 Muharram yaitu tahunnya, harinya orang Islam. Jadi nopo yang pas tanggal berapa? Yang pas tanggal 22 Oktober. Gimana ceritanya itu? Kata presiden. Terus sebentar ibu, bahasa Jawa ya. Gimana ceritanya tanggal itu? Begini Pak, tanggal 17 Agustus 45 Indonesia merdeka. Agustus, September, Oktober ada berita bahwa Inggris mau datang ke sini. Apa maksudnya? Bukan perang. Maksudnya mencari tentara Belanda yang masih ada dalam penjara, yang dipenjara oleh Jepang. Jadi tentara Belanda dulu banyak yang di dalam penjara, yang dipenjara oleh Jepang. Jepangnya kalah perang dunia. Setelah Nagasaki dibom atom, Jepang menyerah, kalah, lari dari Indonesia, Jepang, kita merdeka. Tentara Belanda kah yang dipenjara oleh Jepang? Masih banyak dalam penjara. Nah, pasukan Inggris ini maunya mencari tentara Belanda, mau dibawa pulang. Maka namanya pasukan Nika.
Netherlands Indies Civil Administration. Gak akan perang, administrasi lah, asal sipil, administrasi, bukan gak akan perang gak. Nah, yang mimpin namanya Brigjen Malaby dari Inggris. Ternyata pasukan Malaby membawa senjata berat sampai pesawat tempur. Wah, ini sih bukan hanya akan cari orang Belanda di penjara, bukan. Ini ngejak perang ini sih. Akan menjajah kembali, akan mengambil kembali Indonesia, diberikan kepada Belanda lagi. Dibalak namanya Belanda. Maka Presiden Soekarno, Pak Hatta, Wakil Presiden, Panglima Besar Jenderal Sudirman rapat berunding. Gimana ini? Ya kita lawan. Waduh, kalau hanya yang lawan tentara berat ini, berat. Karena baru saja leren 17 Agustus, baru 2 bulan leren perang, suruh perang lagi itu. Waduh, berat. Jadi gimana? Rakyat saja yang lawan, namanya intifadah bahasa Arab. Apa namanya? Dikeroyok. Itu perang, royok. Karo bata, karo watu, karo ketepel, karo kayu. Seperti anak Palestina tuh, anak Palestina melempari tank baja Israel, itu namanya bukan perang, intifada namanya. Tank dilempari karo bata, karo batu, nggak ada, bukan perlawanan, bukan perang itu sih, intifada. Oke, setuju, rakyat lawan. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat agar intifada siapa? Yang bisa mengerahkan rakyat, siapa itu? Tidak ada lagi yang bisa mengerahkan rakyat melawan adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, pendiri NU, kakeknya Gus Dur. Maka Bung Karno, Pak Hatta, Jang Sudirman ngirim utusan, nyuruh orang bertamu pada Kiai Hasyim. Saya disuruh presiden, wakil presiden, panglima besar bertanya kepada Kiai. Tanya apa? Hukumnya membela tanah air menurut agama Islam, menurut Kiai gimana hukumnya membela tanah air? Ngerti beli tanah air? Ngerti beli tanah air? Lemah karo banyu. Kalau bela agama jelas, bela agama sih jihad. Ini bela tanah air. Ya, Hasyim Asy'ari ngumpulakan kiai-kiai tanggal 20 Oktober. Yang dari Cirebon berangkat Kiai Abbas Buntet, Kiai Syatori Arjawinangun, Kiai Amin Babakan Ciwaringin. Dari Segeran katanya ada, katanya Kiai Sujai, ya dari Segeran berangkat ke Tebuireng. Kiai-kiai kumpul di sana 2 hari, musyawarah 2 hari. Tanggal 20 Oktober keluarlah namanya fatwa resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Ini saya cerita pada presiden nih, saya cerita pada presiden, begini ceritanya. Apa isinya? Ringkasnya bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain. Apa? Setiap orang gede cilik tua nom melarat sugih pinter goblok wajib bela tanah air, sama seperti wajib sholat 5. Wah, namanya fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan fardu ain. Man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati karena bela tanah air, mati syahid pada karong bela agama. Wa man khana li watonihi halalun damuh. Barang siapa khianat, jadi mata-matai Belanda, jadi cecung ke Jepang, boleh dibunuh walaupun tidak kafir. Ada orang Islam belani Belanda, bunuh, tapi nggak kafir. Kafir sih enggak. Namanya apa namanya? Ayo, apa namanya?
Bugot apa? Bugot. DITI perang, diperangi ayo. Karena dia melawan negara yang sah, tapi nggak kafir, nggak kafir. Orang NU tidak boleh mengkafirkan orang yang baca syahadat, tidak boleh dikafir, walaupun boleh dibunuh karena dia bugot. Dah keluarlah fatwa jihad tanggal 22 Oktober. Tanggal 25 kiai-kiai sudah siap dengan masyarakat santri Jombang, Mojokerto, Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, siap di Surabaya, dipimpin oleh Kiai Abbas. Komandannya Kiai Abbas, Kiai Wahab wakil, malah Kiai Wahab Hasbullah itu wakil. Komandan perangnya Kiai Abbas dari Cirebon, dari Buntet. Ini harus tahu nih, sejarah ini harus tahu orang NU ini supaya kebanggaan. Markas komandonya di salah satu rumah di desa Siwalan Kerto, Kecamatan Waru. Sampai sekarang masih ada rumahnya. Ringkas cerita, 10 November perang, yang mati syahid 20.000 rakyat itu, kurang lebih. Maka disebut hari pahlawan nasional karena korbannya sangat banyak. Tapi kita menang, walaupun kita korbannya banyak, kita menang. Brigjen Malabi mobilnya meledak, mati. Ajudannya mati, supirnya mati. Dipasang bom di mobilnya. Sing masang bom bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun namanya. Sayang Harun tidak lari, malah ingin tahu, ingin melihat hasilnya kayak apa. Dikisah mercon apa? Dia pun mati. Ada lagi yang namanya Asy'ari, anak Surabaya, naik ke atapnya Hotel Orient. Hotelnya masih utuh, masih utuh sampai sekarang. Sekarang namanya Hotel Majapahit, masih utuh bangunannya. Merobek-robek bendera Belanda, di atas berkibar bendera Belanda, dirobek-robek, ditembaki dari bawah. Bu sing nembaki kurang lempeng, Bu Asy'ari rada sakti, selamat, anti peluru Bu, karena si nembaki beli pinter bukan. Malah konon percaya mangga, botennya mangga, Kiai Abbas bisa menjatuhkan pesawat tempur. Menjatuhkannya pakai biji tasbih. Tasbihnya dipotol, dipatahkan satu biji, dilempar, pas kebetulan mesinnya rusak, jatuh. Datang lagi pesawat mau ngebom lagi, ambil biji tasbih satu, dilempar, bahan bakarnya habis, jatuh. Datang lagi mau ngebom, lempar satu biji tasbih, pilotnya mabok minum arak, jatuh. Walhasil Kiai Abbas konon bisa menjatuhkan 3 pesawat tempur. Kita menang waktu itu. Ya Allah, kalau tidak ada resolusi fatwa jihad Syekh Asy'ari, belum tentu rakyat Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Surabaya, Bangkalan semangat melawan nikah. Kalau tidak ada fatwa, kalau tidak ada lawanan, tidak berisida, gak jadi merdeka 17 Agustus 45, gak jadi, akan berubah tanggalnya merdeka itu, akan mundur. Itu saya terangkan pada presiden. Maka Presiden Jokowi perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin agar mengumpulkan seluruh ormas Islam di Hotel Salak Bogor, mengadakan diskusi. Narasumbernya satu, Profesor Dr. Azumardi Azra, almarhum, sudah wafat. Yang kedua Dr. Abdullah Syarwani, mantan Dubes Libanon. Yang ketiga Direktur Pesantren Kemenag, namanya Idrus Al-Idrus. Nomor 4 saya. Dari jam 2 diskusi sampai jam insya Allah jam 8 jam 9, semua ormas Islam sepakat hari santri tanggal 22 Oktober, termasuk sahabat saya Dr. Hidayat Nur Wahid, apa jabatan apa, Dewan Syuruhnya PKS ya, Majelis Syariahnya PKS, setuju 22 Oktober. Walhasil
hari santri ini ya gimana ada keringetnya saya, ada perjuangan saya wonten peninggalan kula lah, legacy namanya legacy. Oleh karena itu mari kita rayakan hari santri, kebanggaan kita bahwa masyarakat santri dan pesantren andilnya sangat besar dalam memerdekakan negara Indonesia. Bahkan bapaknya Gus Dur, Wahid Hasyim, menjadi tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia berapa? 9. Ketuanya Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, Kahar Muzakir, Abi Kusno, Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Yang non muslim Laimana Maramis, yang Kristen. Jadi NU itu Bu ikut jadi panitia berdirinya negara Indonesia. Dikira NU bisa emang tahlilan bayar apa? Tahlil bisa. Sayang Kiai Hasyim umurnya nggak panjang, umur 39 tahun sudah wafat. Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur itu umur 39 sudah wafat. Nah, waktu rapat tanggal 18 Agustus menetapkan Undang-Undang Dasar 45, di sana ada kata-kata dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Wong sing agama Islam harus mengamalkan syariat Islam. Yang non muslim gak setuju, yang Kristen, yang non muslim lah. Ini nanti kalau ini dijadi undang-undang jadi negara Islam nantinya ini, karena Islam mayoritas. Rapat seru sampai deadlock, rapat berhenti dulu. Yai Wahid Hasyim pulang ke Jombang. Waktu itu belum ada HP, pulang ke Jombang. Kalau sekarang ada WA, sekarang gampang ya. Pulang ke Jombang menghadap bapaknya Kiai Hasyim Asy'ari. Di mana Pak? Terus pundi Pak ngeten iki. Ini orang-orang non muslim tidak setuju dengan 7 kata ini. Ya, nanti malam aku istikharah, sholat dulu. Kiai Hasyim Asy'ari malam sholat, pagi-pagi Wahid berangkat ke Jakarta. Saya setuju 7 kata piagam Jakarta dicoret, dihilangkan. Setuju. Apa artinya itu? Yang penting Indonesia kuat dulu, berdiri dulu dengan kuat, ukhuwah watoniyah kuat dulu. Kalau negara ini kuat, baru kita berjuang santren, dakwah, pengajian, madrasah. Paham betul? Kuat dingin, tanah airnya kuat dulu. Di atas tanah air yang kuat kita bangun madrasah, kita bangun masjid, kita bangun pesantren. Kalau tanah air persatuan nggak kuat, masa bangun madrasah, perang terus nantinya. Seperti Afghanistan. Afghanistan diserang Soviet, dilawan Soviet, bersatu itu Taliban, Al-Qaeda lawan Soviet. Soviet lari, kalah. Soviet kalah. Lari, setelah Soviet lari meninggalkan Afghanistan, orang Afghanistan bertengkar, harus negara Islam yang moderat. Enggak harus negara Islam, negara kebangsaan saja. Soalnya 100% Afghanistan orang Islam. Apa akibatnya Pak? Syariat Islamnya gagal. Yang jelas perang saudara sampai sekarang sudah berapa tahun? 40 tahun. Sesama Islam paten-patenan, bunuh-bunuhan, bom-boman, masjid dibom, pasar dibom, madrasah dibom. Presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran dipateni, kafir, antek Amerika. Karena Presiden Burhanuddin moderat, orangnya moderat, bukan Taliban. Dipateni, kafir, antek Amerika. Ada biduan perempuan nyanyi, dipateni haram perempuan nyanyi. Oh, jadi nyanyi haram, mateni lebih haram. Afghanistan tuh. Itu sampai sekarang Pak. 3 minggu yang lalu lagi Maulid Nabi dibom. Orang 55 yang mati. Pernah lagi dulu lagi sholat asar dibom, jamaah mati. Coba apa gitu? Mau gitu Indonesia? Nah, yang penting kita ini
bersatu dulu, kuat dulu negara ini, baru kita dakwah Islam di atas tanah air yang kuat. Pak Bu, maka NU bersikap moderat, tidak radikal. Paham boten? Islam didakwahkan dengan penuh hikmah, penuh wisdom, tidak dengan nakut-nakutin, paksaan atau ngancam-ngancam boten. Pun manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kata benda, kalimat isim. Kata kerjanya anas. Anas, insan, anis, anisah, maknanya harmoni, rukun, akur, saling kangen, saling mendukung, saling menyempurnakan. Jadi manusia itu makhluk yang satu sama lain saling kangen, maka namanya insan, humanity, kemanusiaan. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Walaupun jenderal, wong sugih, konglomerat hidup sendirian, yang betul nggak betul saged. Wis wong Indramayu bae aja hubungan karo Cirebon, karo Kerawang, karo Subang, karo Tegal, karo Brebes, nggak bisa. Indramayu nggak akan maju kalau nggak hubungan dengan daerah lain. Jawa Barat saja nggak usah hubungan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, nggak bisa. Indonesia saja nggak usah hubungan dengan luar negeri, nggak bisa. Oleh karena itu al-insan madaniyun bit-tab'. Manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kalau ada dua orang, Bu, dua tetangga, dua saudara, dua teman lagi meneng-menengan usole rong wulan beli nyapa, iku berarti lagi leren jadi insan. Lagi leren. Maka Rasulullah memberi toleransi, kudu-kudu tukaran meneng-menengan, kudu-kudu paling maksimal paling lama 3 hari 3, kudu-kudu tukaran meneng-menengan beli nyapa 3 hari 3 malam. Selebihnya itu berarti ibu leren jadi insan. Lokan tukaran boten? Sering, alhamdulillah. Berarti sering pensiun jadi manusia, berarti sering pensiun. Nah, agama Islam pripun penjelasannya yang kita nggak bisa hidup sendirian. Presiden, jenderal, wong sugih konglomerat, kula wis saya pengen minum air teh 1 cangkir, nggak bisa sendirian, Bu. Harus minta tolong pada jutaan orang, jutaan. Pengen minum teh secangkir, jutaan. Percaya mboten? Pengen minum teh kuduana sing nandur teh. Wis wong pira nandur teh wong pira wis? Teh bisa subur, bisa tumbuh kuduana pupuk urea, kuduana pabrik pupuk. Sawise teh dipaneni janjinan karung, kuduana pabrik karung. Tole diangkut di mobil, kuduana pabrik mobil. Mobilnya bahan bledos, kuduana tukang tambal. Bensin entong, kuduana pom. Wis wong pira wis, wong pira wis. Wis wong pira wis. 3 waning pasar, 3 waning pasar baru dipakai apa? Dibungkusin ya. Kuduana plastik, kuduana kertas, gue dibungkus supaya bagus, rupanya bagus. Toli diwadahi cangkir, banyunya kuduana pabrik, cangkir. Banyunya digodok karo kompor, kuduana kompor, kudu karo gas, karo minyak, karo LPG, kuduana Pertamina. Wong sompira Pertamina, sompira Pertamina. Itu baru 1 cangkir teh. Bareng anu pengennya manis, kuduana pabrik, pabrik gula kuduana senandur. Ya Allah, pengen minum 1 cangkir. Apalagi ingin bangun rumah, ingin bangun masjid, ingin bangun jalan, bangun madrasah, bangun pesantren, pendidikan, rumah sakit, kesehatan, pakaian, mobil, motor.
maka manusia tidak bisa hidup sendirian. Al insan madaniyun bit toba. Suami istri bebe, suami istri lawan dewek-dewek enak boleh enak. Masing-masing mempunyai peran yang penting, yang salah satunya berhenti berantakan rumah tangga, harus bergabung, harus saling melengkapi. Manusia ini menerima amanah dari Allah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah nawarkan amanah kepada langit, gunung, bumi. Ayo, mau nggak saya kasih amanah, kasih tugas lah. Saya kasih tugas, saya beri kepercayaan. Langit, bumi, gunung. Mereka tidak mau, Pak, menolak. Bukan sanggup Gusti. Fa'abaina ayyahmilnaha washfaqna minha. Saya takut Gusti, kami takut kalau nggak bisa menjalankan amanah panjenengan dengan baik. Saya dipercaya, kemudian saya nggak bisa menjalankan kepercayaan itu, saya dosa dong. Maka saya nggak mau. Itu langit, bumi, gunung, manusia wong apa mana? Wong widasari sing pesek-pesek kira-kira nerima. Wahamalahal insan, manusia, saya siap, kami siap menerima tugas dari Engkau ya Allah. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula. Manusia itu punya potensi apa? Potensi itu apa? Bakat, punya apa? Punya kecenderungan, potensi zaluman, sangat kurang ajar. Kalau dolim kurang ajar, kalau dolum kurang ajar pol. Kalau dolim kurang ajar, kalau dolum jahulan, sangat bloon. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya pol, mentok bodohnya wis. Padahal manusia itu punya kecenderungan melanggar, menyimpang, dolim, kurang ajar, dan punya kecenderungan bodoh, tapi menerima amanah dari Allah tersebut. Pertanyaannya, amanah apa itu? Mahiyal amanah, mahiyatilkal amanah, what is that amanah? Apa amanah itu? Amanah analoro, anak pira yang keras, supaya ingat nanti ada berapa? Satu, amanah agama. Amanah agama langsung dari Allah, tidak boleh dirubah. Bukan dari kanjeng Nabi, bukan dari Allah, bukan dari malaikat, bukan. Sholat isi loro, agama isi loro, akidah karo syariah. Rukun iman 6, rukun Islam 5, tidak boleh dirubah. Ditambahi nggak boleh, ditambah itu nggak boleh. Sholat subuh tak tabayah 4 rakaat. Kayak betul. Sholat subuh tak tabayah, ibadah berrajin. Kan sholat subuh 2 rakaat, kurang marem rakaat tuh, pengen marem 4 rakaat. Kayak betul. Betul kayaknya. Sholat maghrib tak tabayah, maghrib 8 rakaat aja mau telu, kurang puas. Tabayah jadi 8, kayaknya betul. Atau gini, asal bisa sholat asar baru nambah lari kerja masa sholat, nambahi tidak boleh, ngurangi tidak. Begitu pula akidah Pak, kita percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali jare sapa. Salah. Baka jawab jare kiai, jare ustad salah. Kita sing wis tua le, bocah cilik karena bocah cilik. Kata siapa? Kata saya.
Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kata siapa? Kata saya. Keyakinan kok. Keyakinan jerati dewek. Masa kata kiai? Pertama belajar dari kiai, pertama belajar kiai menjelaskan, ustaz menjelaskan, lama-lama menjadi keyakinan. Kata saya, Muhammad Rasulullah utusan Allah membawa wahyu Al-Quran. Kata siapa? Kata saya. Namanya imannya mantep namanya nih. Widasari. Ada namanya malaikat, makhluk yang gak pernah dosa, yang selalu taat perintah Allah, gak pernah melanggar. Kata siapa? Ada surga, ada neraka, ada pahala, ada siksa, ada ganjaran, ada siksaan. Kata siapa? Baik, buruk, positif, negatif dari Allah semuanya. Khairihi wa syarihi min Allah. Kata siapa? Itu namanya akidah namanya. Kalau syariat, kata Imam Syafi'i, ente sholatnya mengkon jadi sholat dari Imam Syafi'i. Kamu sholatnya begitu dulu. Kata siapa? Kata Syafi'i. Wudunya kamu kok begitu wudunya? Kata siapa? Kata Syafi'i. Kata Imam Syafi'i. Kata kitab takrib lah, kitab Sapinah, madhabnya Syafi'i. Kalau syariat. Tapi kalau keyakinan yang jeruati, kata saya. Ini adalah amanah nomor satu, amanah agama. Maka kita harus berpegang teguh dengan agama. Pinter kayak apa, sugih kayak apa, pangkat tidur kayak apa, tidak boleh melepaskan agama. Lagi masih jaya, waras, gagah, bisa kelalen agama. Mungkin kelalen agama. Bakal diinfus, dipasang napasnya karo apa? Ring, ayo. Baru ingat agama. Gimana? Ki Pak Luhut ki lagi sekarat di Singapura. Pak Luhut ki jenderal, pinter, sugih, berani, lagi semaput pingsan di Singapura ki. Ayo serau ayo. Bupati Dermayu mati dadak. Coba Ayance, ayo. Tunggu gagai mati dadak. Makanya agama harus dipelihara, Pak. Karena sapawuru kita mendadak mati atau mendadak sakit, mumpung masih waras, bakal tobat sekian. Saya mau tobat, mau sadar, kapan? Saniki. Saya mau jadi orang baik, bengen sih sholatnya beli karu-karuan, kan pas sholat pan bener, kapan? Mau tobat, istighfar karo Gusti Allah, karo nangis, getun menyesali maksiat-maksiat yang wis kelewat, kapan? Sekarang. Pan akur karo tangga pan akur, karo batur pan bagus. Yang sing wis ya wis terlupakan lah, move on. Sekarang mau akur kapan? Itu namanya orang bertaubat. Kalau mau baik sekarang, bukan besok. Paham boten? Jadi amanah ana loro sing manusia terima, yang gunung, laut, langit nolak. Amanah berapa? Amanah ada 2. 1 agama. Agama ada 2, akidah dan syariah. Nomor 2 amanah bukan dari Gusti Allah langsung, bukan. Ya semua dari Gusti Allah, tapi tidak langsung. Apa? Dari manusia. Dari kita. Kita sebagai mandataris khalifahnya Allah. Khalifahnya jangan khalifah HTI bukan nih. Ini khilafah HTI nanti. Kita ini menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu menguasai bumi, mengelola alam. Manusia yang mengelola ini, bukan malaikat, bukan jin. Mengelola pertanian, perkebunan, perhutanan, pabrik, sumber alam, minyak, gas. Itu manusia yang mengelola. Namanya kita ada khalifah namanya, penguasa. Walladzi ja'alakum khalaifal ardi. Allah menjadi kamu sebagai penguasa bumi, bukan malaikat, bukan jin. Nah, yang bersifat ijtihadiyah, bersifat apa? Kalau agama enggak. Kalau agama doktrin, taklim dari Allah, enggak boleh ikut campur. Sholat subuh 0 rakaat enggak boleh ditambah. Sholat zuhur 4 enggak boleh dikurangin. Tuh, itu dari Allah tuh. Rukun iman 6 enggak boleh ditambahin, enggak boleh dikurangin. Tapi kalau amanah khilafiyah di bumi ini ijtihadiyah, kita harus cerdas. Harus apa?
Kita harus kreatif. Harus apa? Ini. Maka amanah yang kedua ini, kewajiban kedua ini ada dua bahasa Arabnya. Nomor satu thaqafah, apa? Yang keras. Thaqafah, apa? Yang kedua hadarah, apa? Apa thaqafah? Thaqafah itu terjemahannya peradaban. Apa peradaban itu? Membangun kemajuan dalam kehidupan, cerdas, berpendidikan, sehat, tertib, bersih, disiplin, punya undang-undang, punya aturan, namanya thaqafah namanya. Paham boten? Lah kita bernegara, bermasyarakat dalam rangka membangun thaqafah. Ada aturannya dong, hidup ini nggak karpe dewek. Bangun rumah ada aturannya, jalan di jalan, bawa mobil di jalan ada aturannya, hidup ada aturannya, jual beli tanah ada aturannya, nikah ada aturan, administrasi nikah walaupun sah tanpa administrasi juga sah, agama sah-sah saja nikah, tapi harus ada aturannya, tercatat dalam catatan nikah. Paham betul? Itu namanya membuat thaqafah. Maka widasari nomor satu, pendidikan harus maju. Maju mboten? Beli pati kenteng jabe. Maju mboten? Wonten SMP, wonten sanawiyah, wonten SMA, wonten aliyah, wonten SMK. Alhamdulillah. Maju berarti thaqafah, dalam rangka membangun thaqafah, membangun akhlak, budaya, itu namanya thaqafah namanya. Negara bisa maju dihormati kalau pendidikan, ilmunya, teknologinya maju. Kalau teknologinya tidak maju, akan direndahkan oleh negara manapun. Indonesia kaya raya dengan bahan alam, emas, berlian ada. Sing lola siapa? Freeport sing lola siapa? Sing mengelola siapa? Freeport ku emas ning Papua, yang mulai perusahaan Amerika namanya Freeport. Ana maning ning Sumbawa Newmont isi berlian isi. Sing lola siapa? Yang luar negeri, udah Widasari. Bisa jatuh wis Pertamina Balongan, ayo wong Widasari ta wong luar sing lola. Wong Widasari ya satpam, tukang teh, tukang las ya, tukang las. Alhamdulillah. Berarti thaqafahnya masih ketinggalan. Paham boten? Maka talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter iku wajib. Pinter itu, bodoh itu dosa. Bodoh itu, awas bodoh bayar awas. Coba, masya Allah. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Apa artinya? Gampangannya kata gampangannya. Kalau ente ingin benar harus dengan ilmu. Benar bertani, benar bisnis, benar membangun gedung, benar agama pamaning, benar bisnis jual beli di pasar harus dengan Kalau nggak dengan ilmu kalah pasti. Dengan orang yang berilmu nanti kita dikerjain oleh orang yang berilmu. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Kebenaran al-haq harus dengan ilmu. Beragama harus dengan ilmu. Dagang dengan ilmu. Bertani berkebun dengan ilmu. Berpolitik harus dengan ilmu. Ya Allah, Quran tuh. Jadi kalau kita tidak berilmu, berarti kita nyimpang dari ajaran Al-Qur'an. Kalau sudah berilmu, fayu'minu beriman. Kalau sudah berilmu beriman, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim, akan datang hidayah dari Allah. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim.
Jadi hidayah itu akan turun kepada orang yang berilmu dan beriman. Beriman saja tanpa ilmu jauh dari hidayah, berilmu saja tanpa iman jauh dari paham betul. Pulang ngomong paham betul. Biasanya ngaji mungkar nakir terus ya mungkar nakir. Mungkar nakir itu wis dibobodo dengan Abu Nawas. Kalah. Waktu Abu Nawas arep mati wasiat kok bakal isin mati dibungkus karo kain kafan sing wis ambrol, busuk mambu ireng lah kotor. Napa Pak iso urip? Lah usah takon, nurut dan takon. Mati anaknya luru kain kafan ambrol wis dising anyar beli dikubur. Mungkar nakir teka arep nakon marrob buka. Begitu masuk mungkar nakir kaget. Mah itu selawas sih balik-balik bidah. Jadi ngaji aja ngurus mungkar nakir terus nggih. Wis kalah karo Abu Nawas mungkar nakir wis. Amanah hidup di dunia yang dipercayakan oleh Allah kepada kita dan kita menerima amanah thaqafah. Amanah kita membangun kemajuan, pendidikan, kesehatan, ketertiban dan seterusnya. Paham boten? Paham boten? Maka kita harus sehat. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim. Apa artinya? Yang namanya jihad itu adalah satu, beriman kepada Allah. Masyarakat Widasari beriman kabeh. Wa iqamatu syari'atillah, menjalankan syariat Islam, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat sing sugih, haji umroh sing mampu, wis kabeh lakoni wis. Nomor 3 wal qitalu fi sabilillah. Bukan kalau ada perang, kalau kita diserang oleh orang kafir ya kita harus melawan, kalau enggak ya enggak. Wal qitalu fi sabilillah. Nah, yang nomor 4 nih, nomor 4 wadaf darari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim. Ini kita patuhin Pak, kita pesantren kiai ngaji nganggo sarung daun celana, kiai ngaji karo nganggo celana dalam, tapi isi kita bagi bagus sekali nih, dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat Widasari. Masyarakat Widasari harus hidup tenang, aman, nyaman, tentrem, akur, gak ada rasa takut, aman. Musliman kana au ghairu muslim. Wong Widasari Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Godoloco, Satwa Darmo, Darmo Gandul, Sambelun, Subud, Karuhunan, Sudawiwitan, Kapitayan, Kaharingan, Parmalin, Dayak Losarang. Coba kita Fathul Pak, Masya Allah. Kita Fathul Mu'in dikaji kempek kiai nyun sewu kiai paham nggak ya kira-kira? Jadi membangun keamanan, ketenangan, kenyamanan Widasari itu merupakan thaqafah. Paham betul? Anak desa daerah tukaran terus. Saya kalau ngejati apa namanya? Karos kabar apa? Satron. Pak Suwari ya selangka ya. Bahkan desa satron baik berarti thaqafahnya merosot rendah. Paham boten? Ana wong tukaran baik thaqafahnya gagal. Ana wong Widasari akur, beda partai gak apa-apa. Golkar, PKB, PDI, Gerindra, Demokrat, beda pilpres gak apa-apa, tetap akur. Siap? Masya Allah. Tapi bakal kita wong santri ya milih sing santri. Boleh duduk kampanye duduk. Sing maca Fatihah bener, sing sholatnya bener. Wis lurah golatan jawab lah. Boleh berkampanye beli. Tapi kudu beda, enggak apa-apa. Yang ini A, yang ini B, yang ini C, enggak apa-apa. Asal tetap A.
namanya takofahnya berhasil. Masya Allah ngisi-ngisinaken. Kula bakal lungan Jepang Pak, lungan Jepang. Negara di Jepang tuh Bu aman, langka copet, langka penjambret, langka calo kan langka calo kan. Yang ini ada beli calo. Ya Allah. Langka jambret. Ning kota Tokyo, ibu kota Jepang, langka polisi lalu lintas, langka supir tertib dewek bisa diatur oleh polisi. Untung rokok tegesan atau plastik langka di jalan bersih. Wong Jepang ulah mana simping papat mana, ya Allah. Pejabat langka sing korupsi, apa takut neraka gitu, takut neraka dosa. Enggak, orang Jepang beli ngerti neraka, beli ngerti dosa. Kenapa beli korupsi? Isin lamun ketangguhan isin korupsi, wong wadon, anak, mantu, putu, orang tua ayah ibu, mertua ayah ibu, kakang, adik, ipar, paman, keluarga besar, malu enggak? Malu tidak? Ya Allah. Katanya jalan korupsi ya. Katanya Hongkong katanya malu ya mas, tapi Hongkong ya. Orang Jepang tidak ada pejabat korupsi. Polisi nggak bisa disuap, jaksa, hakim nggak bisa disuap di Jepang. Bukan takut neraka, tapi malu kalau ketahuan. Anak saya malu, ibu saya malu, mertua saya malu, istri saya malu dong kalau saya dipenjara karena korupsi. Paham boten? Begitulah negara New Zealand, begitulah negara Switzerland, negara Swiss, tidak ada korupsi. Masya Allah. Padahal beli buru neraka, beli dosa, beli buru kan malu. Namanya takofah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah desa, sebuah daerah tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ana wong arep mari widasari, arep endi widasari. Aduh ngati-hati. Isun ngalami mana sembayang di masjid sepatu hilang. Saumpama. Orang Islam semua nih, Islam semua, NU semua lah, tapi beli aman, martabatnya jatuh Pak. Pada Islam semua ya. Ngalami semana, tertinggal sepeda motor, tuku rokok 5 menit, spionnya hilang kabel loro-loro ya. Udah sari terkenal. Selengseng ya. Nah itu menjatuhkan martabat wong Islam kabeh. Orang tidak akan tanya mau kemana, mau ke Indramayu, mau ke Widasari, nggak akan tanya agamanya apa ya, nggak. Aman tidak ya saya ke sana. Itu wong luar paman wong adoh arpene wong kalkulasi wong parah wong kempek wong adoh arpene mau saya ke Widasari, aman tidak ya Widasari itu? Bukan Islam apa bukan itu yang ditanyakan, apa aman apa tidak. Lah suwali ke suwang sule Bu arep endi yang Widasari. Waduh isin ngalami mana yang Widasari, yang masjid wudu dompet kari yang tempat wudu rong dina masih angger buat kutu kono beli. Terkenal kayak wong Jepang terkenal. Kula ngalami pergi ke Australia tahun 2012, ceramah 6 kota, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir Sydney ibu kota. Mau pulang besok, hari ini belanja oleh-oleh, celana, kaos, anduk, gantungan kunci, kenang-kenangan, oleh rong kardus belanjaan. Pulang ke kamar hotel, beresin, suwiki besok pulang Jakarta. HP saya hilang. HP saya tergulati di kasur-kasur, pojok-pojok langka HP. Ya wis lah, hilang ya wis, dokumen ke Jakarta. Jam 10 malam saya mau tidur, ada orang ngetok pintu, saya buka, pegawai hotel bersama orang bawa HP saya. Bapak HP-nya ketinggalan di toko saya, ini saya kembalikan.
Kira-kira lamun HP ketinggalan warung Widasari priben? Oh, berarti takofanya masih rendah. Takofanya masih. Saya pernah, itu yang non muslim, non muslim, sing Islam, contoh sing Islam, negara Mali, Afrika Barat, 21 jam dari Jakarta. Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali. 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI, Wasliyah, Nahdlatul Wathon, 6 ormas. Ibu kotanya namanya Tembakto. Itu di kota Tembakto, Pak, tidak ada rumah ditutup pintunya atau dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, tidak ada mobil masuk gerasi, sepeda motor tinggal di halaman yang latar, kuncinya masih gantung. Kira-kira Widasari motor tinggal di latar. Ayo, lamun suiki nyoba priben? Ayo, suiki nyoba, ayo, coba ayo. Priben kira-kira? Suki nyoba coba, sepeda motor tinggal di halaman rumah, tinggal kunci masih gantung, bilang nambah aja. Ini namanya sakofah. Apa namanya? Orang tidak tanya saya mau ke Widasari, orangnya Islam apa orang Kristen, gak tanya itu, gak nanya itu. Yang ditanyakan, saya mau ke Widasari, orangnya baik nggak ya, aman tidak ya? Gimana? Saya mau ke Widasari itu kira-kira nyaman, aman nggak ya? Waduh jangan, saya kesana pernah kesana nggak aman. Oh lah jangan gitu, kira-kira jangan begitu. Paham betul? Ini takofah. Jadi Nabi Muhammad terkenal akhlaknya, bukan gagahnya. Nabi Muhammad gagah, ganteng, Quran nggak nyinggung. Nabi Muhammad pinter, Quran nggak nyinggung. Nabi Muhammad sukses, Quran nggak nyinggung. Tapi Nabi Muhammad yang disinggung oleh Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sungguh orang berakhlak mulia, pemaaf, toleran, jujur, punya sifat wajib Pak sekawan. Nomor siji, sidik jujur. Ana sing ngomong sing wajib sidik jujur iku Kanjeng Nabi, reang mah dudu Nabi, jadi orang wajib. Sing wajib jujur Kanjeng Nabi, reang mah kita mah dudu Nabi, jadi sifat sidik hilang. Sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, 8 triliun hilang. Waktu Setia Novanto ketua Golkar, ketua DPR, korupsi 2,5 triliun, kita harus kaget. 2,5 triliun, kaget kita. Sekian diungkuli, diundaki ning Kementerian Kominfo, proyek gawe tower dikorupsi 8 triliun, Masya Allah. Bangkrut negara kena korupsi ini. Paham boten? Itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Sifat sidik, korupsi, penyimpangan, manipulasi, markup anggaran, entongnya 100 ngomong 200. Namanya sifat sidiknya hilang. Paham boten? Gak usah negara, keluarga mawon, wong lanang karo wadon sifat sidiknya hilang, priben. Tukaran boten? Kejujurannya hilang. Wong lanang beli jujur, wong wadon ribut, wong wadon beli jujur, wong lanang ribut. Nggih boten? Nggih boten? Sing akeh sing beli jujur, lanang ta wadon? Sing akeh sing beli jujur, wong lanang ta wadon? Iki tak rugiin tahun. Wong lanang ta wadon? Sing akeh beli jujur, wong lanang ta wadon? Dari laki jujur lah, laki jujuran. Ya Allah, pulane Kanjeng Nabi wajib jujur. Umatnya ya wajib jujur. Kanjeng Nabi wajib jujur apa meneh umatnya? Paham boten? Oh. Yang kedua, amanah yang kedua yang bersifat kreativitas namanya hadharah. Apa?
Yang keras, berkelingan apa? Kalau tadi apa namanya? Thaqafah, pendidikan, kebersihan, akhlak, budaya, ketertiban, undang-undang, disiplin, thaqafah. Kalau hadur apa? Kesejahteraan, welfare. Ayo kita bangun masyarakat Widasari semuanya kaya. Itu namanya hadur. Ini amal dari Gusti Allah. Paham boten? Ulang kiai bang ngaji aja, aduh ya Allah. Kiai bang ngaji aja jelak-jelak hawa nafsu aja. Menusa lah melangkah hawa nafsu, langkah sugi bakal. Langkah masjid bagus, langkah madrasah bagus. Lah melangkah hawa nafsu, bisa anak masjid bagus, madrasah mentereng, sekolah bagus, jalan alus, babe anak hawa. Langkah hawa nafsu di anak beli. Jadi hawa nafsu itu fadlun min Allah. Hawa nafsu itu anugerah, pemberian dari Allah. Hanya diarahkan yang benar, jangan liar. Sugih wajib Pak. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya dereng? Apa artinya dereng? Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Aja sampai, aja nganti, aja sampai sampean mati meninggalkan zuriyah, anak putu melarat. Coba Quran tuh, jangan sampai kamu meninggal dunia meninggalkan anak cucu melarat. Pada kita mati warisannya cukup, gua anak gue putu sugih kabeh. Paham boten? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'did dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini, emas, belian, minyak, gas, boksit, mening, biji besi, tembaga, nikel, batu bara, uranium, titanium yang ada di Indonesia ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Ini bukan doa, bukan doa amin, itu amin, siap gitu loh. Jadi kita ini harus kaya. Melarat itu dosa. Kaya itu melarat itu bangun masjid karo duit, bangun madrasah karo, mondok nang anak karo, lunga haji karo, ana wong loro si A karo si B, pada ahli ngaji, ahli sembahyang, ahli maca Quran. Mung siji sugih siji melarat. Sing sugih ngaji, sembahyang, maca Quran, istighothah, sedekah jariyah, infak, zakat, hibah, nazar, wakaf. Sing melarat pada be sembahyang aku. Sing sugih saben tahun umroh, saben tahun haji, buat namu haji, ziarah Syekh Abdul Qadir Jalani ke Baghdad, ziarah Syekh Ibnu Arabi datang Damaskus Syria, ziarah Imam Tijani Maroko, ziarah Imam Syafi'i ning Mesir, ziarah Imam Syuaib Abu Madyan ning Aljazair. Sugih ku sing melarat. Bisane sembayang kudu pakaiane bersih. Aja najis itu berarti wong Islam, wong lanang terutama kudu pakaiannya double, beli bisa siji. Lamun pakaiannya sampai siji ning warung, ning sawah, ning kecomberan, ning WC, ning sembayang, priben kira-kira? Bisane sembayang kudu suci, berarti sampean wong lanang sarungnya kudu pitu. Tiap hari ganti. Kaos pitu, celana dalam pitu, klambi, sandal, kopiah. Masya Allah, paham, wis paham. Artinya kita kudu sugi. Sayyidina Utsman, sahabat Pak, Sayyidina Utsman, sahabat, pasti masuk surga lah. Pernah sedekah gandum pirang karung, sedekah pirang karung. Sayyidina Utsman sedekah gandum digawa 700 gerobak, 700 cikar. Kamu kita 700 kol diesel lah. Masya Allah. Bak, kol terbuka apa namanya? Kolbak. Coba. Ayo sampean sing duduk sahabat pernah sedekah 700 apa?
Karena sahabat Utsman sugih. Syekh Abdul Qadir Jailani. Mireng nama itu mireng. Kenal nama itu kenal. Waliullah. Wong Baghdad, batu Irak itu wetan. Suatu hari ziarah kubur teng Mesir. Teng kuburannya Imam Syafi'i Mesir, mangkat di Baghdad, ngulon mana Mesir. Bareng tekaning kana melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i di desa Fustot namanya, desa Fustot namanya. Melarat masyarakatnya ku beli di rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani tuku tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang Pak, rusun ada tulisan besar, rumah susun ada tulisan besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Sampai sekian. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kubu wali sugih loman, sampean wali duduk. Sugih mboten, loman mboten. Gua apa terus uripe gua apa, sugih beli wali duduk. Ya wong bakal jadi kiai, sugih lho Bang. Wong kalau enggak kiai ya sugih, kalau enggak pinter ya sugih lho. Ya pinter enggak. Sugih mboten. Tapi bentali. Sugih hadarah namanya. Paham mboten? Syekh Abdul Hasan Asyadili, yang namanya niku? Nah, yang punya Tariqat Syadiliyah, Hizb Nasr, Hizb Bahar, pendiri Tariqat Syadiliyah. Muridnya 6.000 ditanggung muridnya, mangane pakaian ditanggung pengikutku. Aja dua Syekh Abdul Hasadili, Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki di Mekah, nembe wafat tahun 2004. Mang Kiai Inu Arjunangun ku, Kiai Hasan Kiai Inu murideu mondok ning kana. Putra-putra Kiai Maimun sarang mondokin kono kabeh. Santri 700 ditanggung Pak, mangan nginum pakaian. Sakit diobatin di rumah sakit, pulang kembali ke Indonesia dibelikan tiket. Ana beli Kiai Widasari nanggung santrine. Ya karena beli sugih. Coba sugih, insya Allah bisa, gebetan. Kiai Wahab tahun 30-an, 30, 31, 32 sosialisasi Nahdlatul Ulama. Kiai Wahab Hasbullah sampai tekan Palembang. Gawe NU di Palembang, Kiai Kamil Soleh pertama NU di sana. Banten, Menes Pandeglang, Kiai Abdurrahman. Bogor, Ajengan Pagentongan, Ajengan Falak, bikin NU. Betawi Jakarta Guru Marzuki, Cirebon Kiai Abbas Buntet, Cirebon, Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Masum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Faisal. Ki Wahab muter-muter tuh, muter-muter gawe NU, muter-muter tanpa proposal. Berarti Ki Wahab sugih. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, atau Kanjeng Nabi temenan beli. Kanjeng Nabi Mi'raj ningali ada orang, melihat ada orang bangun dari kuburan, gagah, gede dhuwur, gagah. Mukanya nggak ada dagingnya. Mukanya nggak ada dagingnya, kropos bolong. Kanjeng Nabi kaget, takon malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Siapa wong gagah gede dhuwur, mukanya kropos bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Ya bahasa Arabnya duduk proposal, kathirut tasawul, tukang jejaluk, tukang minta sumbangan. Paham boten? Maka orang Islam harus kaya. Ning Indonesia ki ana wong 50 paling kaya. Nomor 1 Budi Hartono, sing 2 Roko Jarum, 2 Bank BCA, duwite 750 triliun. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas, duwite 450 triliun. Nomor 3 Antoni Salim, anake Lim Swiliong. Nomor 6 wong Islam, Khairul Tanjung, sing 2 Bank Mega, 2 Transmart. Nomor 39 wong Islam, Haji Rashid. Nomor 40 wong Islam, Haji Muhammad Bayu, sing 2 taksi Bluebird. Tenggoleti wong 50 wong Widasari langka.
Arane langka jelas arane. Solikin langka solikin. Dulmanan langka juga. Madrais langka madrais. Ya Allah. Berarti kita dosa. Quran mau mengatakan, saya tetapkan kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Paham betul? Kita harus kaya, kekayaan kita harus untuk berjuang. Mulai besok ya. Rajin cari duit, ya, sing halal. Jangan males, gak boleh males. Untuk apa kalau kaya? Untuk ibadah. Paham betul? Jadi namanya hadara. Yang Platon ini katakan bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawai wa tamrid. Masyarakat dasari harus cukup pangan, cukup sandang, rumah yang bagus, yang pantas, yang bersih, wa tamanid dawa, bisa beli obat-obatan, wa tamrid, bisa membiayai kesehatan. Masya Allah, kadang anak kiai kadang sakit depan dokter beli duit, ambekan ngik ambekan. Pan di rumah sakit beli duit, melarat. Melaratku dosa pak. Melaratku sugih wajib, pinter wajib, bodoh dosa. Dijemaning. Menang wajib, kalah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Sing keteko menang Quran kabeh Ibu. Dudu ngarang dudu karang kula dudu. Wala tahinu jangan kalah, wala tahzanu jangan hina, wa antumul a'laun kamu harus menang di atas. In kuntum mu'minin kalau kamu betul-betul orang beriman. Kalau kita orang beriman harus menang. Siap? Bupati NU, Kepala Dinas NU, Sekda NU, itu loh kantor Kemenag NU, Hugo NU, Mandor Pasar NU, pom bensin, tukang tambal ban, supir kernet, harus menang, harus jadi pemimpin, ketua di depan. Itu wa antumul a'laun. Quran ku kamu harus di depan, di atas, kamu harus di atas. Pemimpin, komandan, ketua, gitu. Paham boten? Jadi menang tuh wajib, kalah iku Qur'ane wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu harus di atas. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang beriman. Paham boten? Ini namanya membangun takofah dan hadoro. Jadi bakal ana wong pinter, ibadah bagus, akhlaknya bagus, tapi melarat, itu nama orang takofah tapi belum hadoroh. Ana wong sugih tapi akhlaknya blesak, ibadah beli bener, arane wis hadoroh tapi durung takofah. Ana wong loro-loro atau desa atau masyarakat dasari ya beragama, berakhlak, tertib, disiplin, bagus, cerdas-cerdas, pinter-pinter, sugih-sugih, dua-duanya namanya, dua-duanya nih. Ya sugih ya pinter, ya beriman ya pinter, ya sugih, betul nggih? Namanya mutamaddin. Apa? Widasari namanya. Kalau masyarakat seperti itu namanya Madinah. Apa? Kanjeng Nabi membangun negara Madinah, negara masyarakatnya beragama, bertakwa, berakhlak, disiplin dan sejahtera, kaya raya. Itu namanya negara Madinah. Kapan kira-kira Derbayu jadi Madinah? Kira-kira kapan? Saya kalau lihat, masya Allah, nih Singapura, langkah melarat, wong sejahtera kabeh, wong di mobil kabeh, wong Kuala Lumpur juga sama Kuala Lumpur, wong sugih kabeh. Teng Iran, Bu Iran, ulama mobilnya Caprice, Mercy, BMW, Ferrari, ulama, anu apa? Hujatullah, hujat. Mula-mula ulama wong Syiah kah, nggak sorban kah, mobilnya Caprice, tidurnya di hotel bintang 5. Mangan ning restoran bintang 5. Bareng Kiai Jawa, insya Allah, sandale lili, sarung ngecap gajah duduk, klambi koko 2 bulan durung ganti,
minyak wangi misik, masya Allah. Topongnya coklat campur ireng campur coklat. Tasnya ku tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Indramayu. Menyedihkan sekali. Kiai harus keren, siap? Iya. Harus keren. Kiai itu harus kaya. Sepatunya Hermes selawe juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Pulpennya Montblanc 12 juta. Berusaha das Swiss. Ketimangnya Belly 7 juta. Klambie Pierre Cardin Christian Dior 7 juta. Jase Wallet Dormil 13 juta semeter. Itu tasnya Gucci 75 juta. Siap? Awas kalau disuruh main-main masih melarat, awas. Itu amanah. Itu jari kula apa? Jari Gusti. Amanah, namanya amanah. Bangun agama, bangun akidah lan syariah, wes pragat. Wong dasar pragat tuh. Syariah wis pragat, ibadah kabeh, akidah wis bagus kabeh, rukun imane, tinggal bangun pendidikan, akhlak dan kesejahteraan. Paham boten? Itu agama Islam, agama Islam ngongkon umatnya kon sugih, kon melarat beli, kon kuat beli, kon lemah gitu. Kon sampean bakal ngaji cerita Kanjeng Nabi, cerita namu Kanjeng Nabi sembahyang sampai sikile abuh, bener, tapi beli mungkun beli. Kanjeng Nabi kelaparan sampai wetenge diganjel watu, bener memang ngalami, tapi beli mungkun. Kanjeng Nabi orang punya cita-cita besar, gak mau kalah. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammad qaimun lillah, tegak karena Allah. Tu himamin, orang punya cita-cita besar. Suatu ketika, nih, suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad dakwah leren dingin ya, leren dingin dakwah ya. Entek siraku arti pateni, kamu mau dibunuh oleh Abu Jahal, CS. Berhenti dulu deh. Kalau aman baru nanti dakwah lagi. Lamun sampean beri sampean. Berhenti dulu ngajar madrasah, arti pateni ente ku. Ayo beri. Langsung leren ya. Kanjeng Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang. Islam harus menang. Gitu Kanjeng Nabi. Untung Kanjeng Nabi ngarah. Untung Kanjeng Nabi itu Widasari. Orang Kanjeng Nabi Widasari, Islam orang tidak bubar. Wali Songo himanya besar, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga. Islam harus tersebar di Nusantara. Bung Karno harus merdeka, lawan Belanda, lawan Jepang. Ya Allah, Bung Karno duit apa? Duit, duit senjata canggih, duit bom. Enggak, punya himmah, punya cita-cita. Paham boten? Apa enggak? Sing nom gering sing nom, sing masih nom. Saya harus sukses, harus pinter, dan harus kaya nanti. Boten nggih? Di sing nom, Sing wis tuwa sing keliwat bagian sing keliwat. Sing nom. Ayo himmah dibangun. Tidak boleh menyerah. Harus sukses apa yang kita kerjakan. Sing sekolah harus lulus, sing lulus duit kudu sugih. Siap? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat untuk kita semua. Semuanya demi li'ilai kalimatillah, menjunjung tinggi kalimah Allah, ibtigha amardatillah, mencari ridha Allah. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Matin, ya Fattah ya Alim, ya Razzaq ya Karim, ya Hayy ya Qayyum,
Ya ghiyathal mustaghithin aghithna wal muslimin. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhna wa iyyahum minal mahani wal fitan. Inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuhunna bar wala fajir ya akramal akramin ya hasib ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ba'adina tahajjamunana am ila admarat umurana illam yakun bighadabun alaina fala nubali ghaira anna 'afiyatuka hi awsa'ulana na'udzu bi nuri wajhika alladhi yashru dhulumat wa dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa billah wal yatalattaf wala yush'aranna bikum ahada dzalika liman khasya rabbah rabbi yassir wala tu'assir wa bi'athna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin bil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.